Good morning, everyone. Morning. It's good to be with you again. Selamat pagi semuanya. Senang bertemu dengan Anda sekalian. It has been a long time. Sudah cukup lama ya. 1 year. 1 year. 1 tahun. So today we are going to speak about the blood of Jesus. Jadi hari ini kita akan membicarakan mengenai darah Yesus. It's a subject so important. Itu adalah sesuatu yang sangat penting. Without His blood, we will not be here today. Tanpa darah Yesus, maka kita tidak akan berada di sini hari ini. Without His blood, we will still live in the old covenant. Jika tidak ada darah Yesus, maka kita akan tetap hidup di dalam perjanjian yang lama. Without His blood, we will still be sacrificing animals. Tanpa darah Yesus, maka kita akan tetap mengorbankan hewan untuk penebusan dosa. It's because of His blood that today you are called a son or a daughter. Karena darah Yesus itu, maka pada hari ini, maka kita semua bisa disebut sebagai putra dan putrinya Allah. Let us pray. Mari kita berdoa. Thank you, Father, for this message. Thank you for your Son. Terima kasih Bapa untuk pesan hari ini. Terima kasih untuk anakmu Tuhan Yesus. Your Son that you sent to die, that we may have the blood of Jesus. Untuk anakmu yang telah engkau utus untuk mati bagi kami, yang sekarang kami kenal di dalam darahnya yang bernama darah Yesus, To live a life of victory, yang menghidupi hidupnya of power, dengan penuh kuasa, of love. dengan penuh kasih. Thank you, Jesus, for being with each one of us Terima kasih Tuhan Yesus untuk tetap bersama dengan setiap dari kami and bring to us what we need in our heart. dan membawa kepada kami apa yang kami butuhkan di dalam hati kami. Whether a message of encouragement, Baik itu menyemangati kami, memberikan kami keberanian, message of hope, pesan untuk memberikan harapan kepada kami, message of healing, pesan untuk menyembuhkan kami, and any miracles you want to do here today. dan segala mukjizat yang kau ingin lakukan di hari ini pada jemaatmu. In Jesus' name. we Dalam pray. nama Yesus kami berdoa. Amin. Amen. Amen. So, Jesus, when He went to the cross, Jadi saat Tuhan Yesus naik ke atas salib, bled 7 times. dia berdarah ada 7 kali mencurahkan darahnya. 7 is a number in the Bible of completeness. Jadi 7 kalau di dalam Alkitab itu adalah angka yang lengkap, kelengkapan, kepenuhan. It means that His blood has accomplished everything the Father wanted to accomplish on this earth. Jadi 7 kali mencurahkan darah itu adalah setiap apa yang Tuhan Bapa mau lakukan, kepenuhannya melalui Tuhan Yesus, melalui darah yang Tuhan Yesus curahkan di bumi ini. And He accomplished it perfectly, Dan Tuhan Yesus menyelesaikannya dengan sangat sempurna, completely. dengan sangat lengkap. It was a perfect sacrifice. Itu adalah pengorbanan yang sangat sempurna. And He bled 7 times in total Dan secara total Tuhan Yesus itu berdarah 7 kali to show that the work His blood was doing was perfect untuk menunjukkan bahwa darah yang dia curahkan adalah sempurna and completed. dan lengkap. So let us review those 7 times Jesus bled. Jadi mari kita lihat di mana Tuhan Yesus 7 kali itu mencurahkan darahnya. He first sweated blood in the garden. Tuhan Yesus berkeringat darah di Taman Getsemani. Ini yang pertama. Then the people hit His face at the house of the high priest and he bled. Dan yang kedua adalah orang-orang memukul wajah Tuhan Yesus di rumah imam besar, dan di situ Tuhan Yesus juga berdarah. Then they pulled his beard and he bled. Dan ada juga prajurit-prajurit dan orang-orang yang menarik janggut Tuhan Yesus di sana, dan itu juga berdarah. Then he bled through the wheat from the soldiers. Dan ada juga yang nomor 4 ini, tentara Romawi yang mencambuk Tuhan Yesus dengan sangat keras dan juga berdarah. Then he bled from the crown they put on his head. Juga ada juga yang mereka menancapkan duri di kepala Tuhan Yesus, dan duri itu juga menyebabkan Tuhan Yesus berdarah.
Then he bled from the nail he had in his hands and feet. Dan yang keenam adalah mereka juga memakukan dia ke kayu salib. Dari situ juga Tuhan Yesus meneteskan darah. Then he bled when they stabbed him on the side. Dan pada akhirnya adalah mereka menikam di sisinya, di lambungnya sini, sehingga darah dan air keluar. Yang ketujuh, 7 times. 7 kali. The work was completed and perfect. Jadi firman Allah sudah digenapi dan dengan sempurna dan lengkap. Let us read from Hebrew 9 verse 11 to 14. Mari kita baca di Ibrani 9 ayat 11 sampai 14. Ibrani 9 ayat 11. Oke. Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. 12. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, maka betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. So Jesus is our high priest and he can be our high priest because his blood was pure and perfect. Tuhan Yesus adalah imam besar kita dan dia juga lebih dari imam besar yang biasa karena darah dan yang dia bawa itu adalah darah yang sempurna. The blood of goats and bulls in the old covenant was able to cover the sins of the people for 1 year only. Oke, jadi darah yang dicurahkan di perjanjian lama itu darahnya kambing dan darah lembu itu bisa menyucikan dosa dari seseorang hanya berlaku cuma 1 tahun. And every year the people had to offer new animals to cover themselves for the next year. Jadi setiap tahun orang itu harus memperbarui lagi, harus mengorbankan lagi lembu dan domba untuk bisa membuat mereka suci kembali dari dosa-dosanya, dan itu berlaku 1 tahun ke depan. This is how they received forgiveness. Itu adalah bagaimana cara orang di perjanjian lama menerima pengampunan dari Tuhan pada masa itu. So they were just covered, not transformed for 1 year. Ya. Jadi selama 1 tahun darahnya domba dan lembu tadi itu hanya meliputi mereka sendiri saja, tidak merubah mereka. Here we see in the Word of God that the blood of Jesus was so pure that it can cover you for eternity. Jadi kalau di dalam Alkitab ini juga kita baca bahwa darah Tuhan Yesus itu sangat murni sehingga bisa mengampuni dosa kita dan bisa meliputi itu tidak hanya 1 tahun tapi sampai kekekalan. Cukup 1 kali. And it's because of His blood that we are here today again. Dan karena darah Yesus, maka kita bisa berada di sini saat ini. And what word that is very important in this verse is He can cleanse our conscience. He gives us a good conscience because of His blood. Oke, jadi kalimat yang paling penting di dalam ayat ini adalah bahwa darah Yesus itu mampu untuk memberikan kita kelepasan yang kekal dan bisa juga menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia. Itu kata kuncinya, menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia. Supaya apa? Supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. It was not the case under the old covenant. Jadi ini tidak sama dengan darah di perjanjian yang lama. They were always remembering their sins. Di perjanjian lama, setelah kita disucikan lagi, mereka itu masih ingat dosa-dosanya.
But because of the blood of Jesus, the Father is telling us, I put your sin as far as the east is from the west. Nah, tapi kalau karena dari Yesus, maka Bapa sendiri berfirman bahwa aku akan melupakan dosamu sejauh timur dari barat, akan kubuang dosamu. So let us see now how the blood of Jesus helps us. Jadi mari kita lihat sekarang bagaimana sih darah Tuhan Yesus itu bisa membantu kita. We first overcome by the blood and by the word of our testimony. Kita ini menang, yang pertama kami menang dengan darah dan firman dari kesaksian kami. And we can see that in Revelation chapter 12 verse 11. Kita bisa lihat di Wahyu 12 ayat 11. Wahyu 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. So believers fought Satan and won. How? Jadi orang percaya itu melawan iblis dan bisa menang. Loh, bagaimana caranya? By saying what Jesus' blood did for them. Dengan mengatakan dan bahwa apa yang telah dilakukan oleh darah Yesus bagi mereka. They followed God, they obeyed God, even if at the cost of their own life. Jadi orang percaya itu mengikuti Tuhan dan percaya beriman kepada Tuhan, bahkan sampai jika iman tersebut akan membuat mereka harus mengorbankan nyawanya demi iman mereka. Obedience before anything else. Kepatuhan terhadap Tuhan lebih dari yang lainnya. Because we believe in the word and we believe in the victory that is in the blood. Karena kita percaya kepada firman Tuhan dan kita percaya juga atas kemenangan yang diberikan oleh darah Yesus kepada setiap kita. And if you can become this person, dan kalau kita bisa menjadi seperti yang disampaikan tadi, orang percaya yang seperti itu, Satan will fear you. maka iblis akan takut terhadap kita. Because he knows how dangerous we can be with the blood. Karena iblis itu tahu sebagaimana berbahayanya kita ini, sebagaimana berkuasanya kita ini kalau kita darah Yesus. We need to arrive in a place where we can say anything but the will of God in my life. Kita harus bisa berada di suatu kondisi, suatu tempat di mana kita bisa berkata bahwa kita itu adalah mengikut Tuhan sampai akhirnya, sampai hidup kita pun, sampai akhir hidup kita tetap mengikut Tuhan. If we can do His will, we will be victorious. Jika kita melakukan kehendak Tuhan, maka kita akan menjadi menang dan penuh kemenangan. It's not a maybe, it's a promise, it's a will be. Ini bukan adalah kata-kata mungkin kalau dalam bahasa Inggris itu maybe. Ini adalah sesuatu yang pasti, sesuatu yang sudah dijanjikan, itu promise dijanjikan, will be, akan jadi. Amen. Amin. So what is the word of our testimony? Jadi apa itu yang dimaksud dengan firman atas dari kesaksian kita? Let us see that in Hebrew chapter 3 verse 1. Mari kita lihat di dalam Ibrani 3 ayat 1. Oke, Ibrani 3 ayat 1. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Jesus help us when we say with our mouth the right words. Yesus itu akan menolong kita juga kalau kita itu seringkalinya mengucapkan kata-kata yang benar lewat mulut kita. Where do we find the right words? Saat kita mengucapkan kata-kata yang benar, It's the word of God. He gave it to us, itu adalah firman Tuhan. and we must speak it. Dan kita harus mengatakannya. We learn in the Bible that words have power, power of life, but also power of death. Kita juga belajar di dalam Alkitab bahwa apa itu yang kita perkatakan itu juga adalah kata-kata kehidupan, tapi juga bisa kata-kata yang mematikan. And when we speak the words that have power of life, then we trigger the victory of God in our lives. Saat kita mengatakan kata-kata yang berkehidupan, yang mengatakan sesuatu yang menimbulkan berkat, maka disitulah maka kita akan berkemenangan dan firman Tuhan itu akan jadi di dalam hidup kita, tentunya yang membawa kehidupan. And
And actually, we have very hard time in our daily life to realize that bad words can destroy because our words have power. Dan juga seringkali kita memiliki kesulitan untuk bisa mengerti kalau apa yang kita katakan itu memiliki dampak. Jadi kalau kita itu berkata yang buruk, maka kata-kata buruk itu penuh kuasa karena kita mengatakan lewat mulut kita. James, in the book of James, it says that the tongue is like a ship's rudder. Yakobus mengatakan bahwa lidah itu seperti kemudi kapal. Our tongue sets the course of our life. Apa yang kita katakan lewat lidah ini itu akan menentukan arah dari hidup kita. So in English we have some expression we should never speak, and I don't know in Bahasa. Okay. So, for example, when we say I am dying to see you, meaning I so want to see you. Oke. Di dalam bahasa Inggris itu kalau ada orang yang mengatakan gini, I am dying to see you, itu maksudnya aku ini kok sampai ingin ketemu kamu sampai udah mati rasanya nggak ketemu. Jadi saking kepinginnya gitu loh. Saking ingin banget sampai kok saya apa ya? Sangat ingin sekali ketemu. Sampai kayak udah mati nggak ketemu seperti itu dalam bahasa Indonesia. We cannot use carelessly those words, dying. We are not dying, we are full of life. How can we speak we are dying? Nah, jadi kata-kata itu seharusnya tidak boleh diucapkan. Kenapa? Karena dying itu adalah kata-kata kematian. Kita ini kan sehat, kok tiba-tiba ngomong kita mau mati aja sih? Seperti itu. Itu tidak boleh dikatakan dengan sembrono. So if we speak careless words, how heaven will take us seriously when we speak good words during our prayers? Oke, jika kita mengucapkan kata-kata yang nggak masuk akal, yang konyol, yang sia-sia seperti itu, saat kita berdoa dan doa kita itu misalnya serius, pertanyaannya adalah bagaimana itu surga bisa mempercayai kata-kata kita serius? Karena kan setiap perkataan kita adalah doa. Nah, harus kita berdoa seperti itu, doa tapi bukan kita ngomong itu sudah setara dengan doa. Nah, bayangkan kalau misalnya kita ngomongnya separuh ngawur, tapi saat doa itu serius kan jadi agak surga itu jadi bingung. Gimana bisa dipercaya? Gimana kata-kata bisa dipercaya gitu loh? We need to prove to heaven that we are serious all the time. Nah, kita harus membuktikan kepada Bapa kita di surga bahwa kita ini selalu serius dalam berkata-kata di setiap saat. Other type of words that often we speak carelessly in our lives. For example, I can't do it. I'm weak. I'm always sick. Ada contoh lagi, kata-kata sia-sia, kata-kata yang tidak perlu yang sering kita ucapkan di dalam keseharian kita. Itu apa misalnya? Oh, aku kok nggak bisa ya? Oh, aku kok lemah ya? Oh, saya kok selalu sakit ya? Jadi misalnya kayak gini kadang-kadang, Pak ayo maju bantu atau sesuatu, oh gak iso Pak, karena bisa gitu ya. Terus yang kedua adalah, Bapak ini kok kayaknya perlu berkat ya? Gak Pak, gak punya uang ini, saya ini lemah. Terus Pak sehat ya? Terus saya dulu sakit-sakit Mas, itu bahasa Jawa nih. And often we believe it comes from a position of humility. Dan seringkali itu kata-kata seperti itu bukan kerendahan hati. Bukan kita rendah hati baru ngomong gitu lah, itu bukan. It's not humble because we dishonor the blood of Jesus. Itu bukan sesuatu yang orang rendah hati, oh kita nggak boleh tinggi hati ya. Jadi ngomong rendah seperti itu bukan seperti itu. Tetapi itu malah kita tidak menghormati kuasa darah Yesus di dalam hidup kita. Instead of those words, we should say, I can do it because Jesus in me can do the impossible. Daripada kita ngomong, oh saya nggak bisa, mendingan kenapa nggak kita berbicara, saya bisa melakukannya. Karena apa? Darah Yesus yang di dalam saya yang akan membuat itu kita bisa melakukannya. Bukan karena saya, tapi karena darah Yesus di dalam diri saya yang buat saya bisa. I am not sick because the life of God is in me because of the blood of Jesus. Dan saya tidak sakit, saya sembuh. Walaupun kondisinya mungkin kita lagi sakit ya. Kenapa? Karena kita percaya bahwa di dalam darah Yesus yang di dalam kita itu akan menyembuhkan kita. Kita ucapkan kata-kata iman seperti itu, harusnya kan begitu. I am not weak because the spirit of power is in me. Dan saya tidak lemah. Kenapa? Karena ada kuasa yang penuh, ada roh yang penuh kuasa ada di dalam saya. So this kind of bit of speech is not humility. Jadi jenis kata-kata yang tadi, yang pertama tadi itu bukan kerendahan hati. We must speak with faith what the Word of God says and believe in it.
Kita harus berkata-kata penuh dengan iman, apa yang firman Tuhan katakan, dan percaya apa yang kita katakan tersebut, karena ada di dalam firman. Our victory is here. Victories. Ada kemenangan di dalam firman, Not our failures. bukan kegagalan. So let us see now what the blood of Jesus did for us. Jadi mari kita lihat lagi apa yang dilakukan oleh darah Yesus bagi kita. And again, there are 7 points that it did for us. Ada 7 poin utama yang mungkin kita bisa fokus untuk mendengarkan. First, He gave us our redemption. Yang pertama, darah Yesus memberikan kepada kita itu penebusan. And redemption is a big word. Make it very simple. He purchased you. Oke, jadi kalau kata-kata penebusan itu dikatakan berdasarkan secara sederhana, Tuhan Yesus itu membeli kita. Through His blood, you don't belong to the world anymore. You don't belong to Satan anymore. You belong to Him. He purchased you. Jadi sekarang melalui darah Yesus, dan firman itu katakan bahwa melalui darah Yesus itu kita tidak lagi ada di dalam hukum dunia ini, juga bukan milik setan lagi. Mengapa? Karena Tuhan Yesus sudah menebus, itu membeli kita dari setan dan dari dunia ini. So let us see that in Ephesians 1:7 and in Psalm 107 verse 2. Efesus 1. Ephesians 1. Jadi mari kita lihat Efesus 1 ayat 7. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. And Psalm 107 verse 2. Oke, mari kita buka lagi di Mazmur 107 ayat 2. Mazmur 107 ayat 2. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan. Let the redeemed of the Lord say so. Biarlah dikatakan orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. To receive your redemption, you need to speak it. Jadi untuk bisa menerima penebusan itu, kita harus mengucapkannya. If you don't speak it, you don't receive it. Jadi kalau kita tidak mengakui dan mengucapkannya, maka ya kita nggak menerimanya. So let us speak it together. Jadi mari kita berbicara bersama-sama. Mari kita katakan bersama-sama. And declare it together. Mari kita katakan dengan iman, kita ucapkan bersama-sama. So I suggest you stand up. Mari silakan berdiri. One hand to heaven because you are speaking to heaven. Tangan diangkat karena kita berbicara kepada Bapa. One hand on your heart because you are believing with your heart. Dan satu tangan di dada karena di hati kita karena kita mempercayai dengan hati. Mari kita katakan bersama-sama. Oleh darah Yesus, aku merdeka. Not strong enough. Heaven didn't hear you. Kurang keras. Mari kita semangat katakan itu. Mari kita ulangi lagi ya. Oleh darah Yesus. Ya, seperti itu. Yes. Aku merdeka. Oke. Aku telah berpindah. Dari kerajaan kegelapan. Kepada kerajaan terang. Sekarang aku menjadi milik kerajaan Tuhan. Amen. Terima kasih. Praise God. Puji Tuhan. Second point, the blood of Jesus did for us is cleansing us. Jadi poin kedua, apa yang dilakukan oleh darah Yesus bagi kita itu adalah darah Yesus membersihkan kita, menyucikan kita. Let us see that in 1 John chapter 1 verse 7. Mari kita buka 1 Yohanes 1 ayat 7. Oke, 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. So you can see in this all the verbs are in present tense.
Jadi kalau kita lihat di dalam kata-kata di dalam firman ini, bahwa semua kata-katanya itu adalah menggunakan waktu yang sekarang. Jadi kalau di dalam Inggris itu ada waktu yang lampau, waktu sekarang sama masa depan. Nah di dalam kata-kata di dalam ayat ini semuanya tidak ada yang ngomong masa lalu atau masa depan, tapi sekarang, present tense. So it means there is a continuing provision from the blood. Jadi itu artinya setiap saat di saat ini itu ada penyediaan itu maksudnya itu darah Yesus itu selalu menyediakan pembersihan itu bagi kita setiap saat. It's not only in the past on the day of our salvation. Jadi tidak hanya di masa lalu saja darah Yesus itu membersihkan dan menyucikan kita. Tidak hanya di hari saat kita pertama kali diselamatkan, pertama kali dibaptis. Tidak seperti itu. Today, the blood of Jesus cleans you if you repent today. Jadi sampai hari ini pun darah Yesus itu menyucikan juga kita kalau kita percaya dan mengatakannya dan bertobat juga pada hari ini. Yes, we can be guilty. Ya kita bisa disucikan. But if we repent, saat kita bertobat, the blood is cleansing you. Maka darah Yesus akan menyucikan kita. So let us declare that as well. And as you declare now about the cleansing, please in your heart repent of any sin you have made if you have not repented yet. Oke, mari kita katakan firman ini dengan penuh iman dan kita mengaku dosa di dalam hati kita saja, nggak perlu disampaikan karena tentunya kita pribadi. Dalam hati kita mengaku dosa sekarang dan mulai kita katakan perkataan iman ini. And please remember as you declare that you want heaven to hear you. Dan selalu ingat ya kalau kita misalnya mau mengatakan dan menyampaikan kata-kata firman dan kata-kata iman bahwa surga itu mendengar kita. It is a declaration in power. Karena ada kuasa di dalam pengakuan. So let us stand. Mari kita berdiri dan mengaku. Mari kita ulangi seperti tadi. Kita deklarasikan kata-kata iman dan mengaku dosa di dalam hati kita. Tangan ke atas karena kita berbicara kepada Bapa di surga, dan satu tangan di hati kita karena kita mengaku di dalam hati kita dan percaya. Mari kita katakan dengan penuh iman. Aku berjalan di dalam terang. Aku berjalan dalam terang. Darah Yesus menyucikan aku sekarang. Darah Yesus menyucikan aku sekarang. Dan darah I'm not very happy with this. It's more repeating. I want you to declare. Oke. Jangan hanya mengulangi kata-kata saya, tapi kita ucapkan dengan penuh iman, gitu ya, dengan penuh iman. Nggak usah. Oke. Atau mungkin saya terlalu panjang atau sedikit pendek gimana? Nah ya, oke. Jadi misal saya berbicara, aku berjalan di dalam terang. Kita perlu kuasa ngomong, aku berjalan di dalam terang. Itu jangan cuma ulangi, aku berjalan di dalam terang. Itu, tuh, oke? Ya perhatikan. Apalagi Tuhan. Oke. Mari kita berkata bersama-sama. Saya ulangi lagi ya dari awal. Aku berjalan di dalam terang. Aku berjalan di dalam terang. Darah Yesus menyucikan aku sekarang. Darah Yesus menyucikan aku sekarang. Dan darah Yesus menyucikan aku seterusnya dari segala dosa. Darah Yesus menyucikan aku seterusnya dari segala dosa. Segera setelah saya berbuat dosa, saya bertobat. Dan saya disucikan. Aku tidak lagi merasa malu. Tidak lagi merasa bersalah. Dan aku percaya bahwa aku tidak lagi dihukum. Ulang lagi. Dan aku percaya bahwa aku tidak lagi dihukum. Oke. Amen. Amen. Praise God. Silakan Ibu. Third point, justification. Yang ketiga itu adalah pembenaran. Meaning that now we are not guilty anymore. Jadi artinya bahwa saat ini kita sudah tidak berdosa lagi, tidak bersalah lagi. Heaven has given his verdict about you. You are not guilty anymore. Bahwa surga sudah memberikan mandat dan mengatakan kepada kita bahwa
kita sudah tidak berdosa lagi, tidak bersalah lagi. So let us read from Romans 5:9 and Isaiah 61:10. Mari kita baca dari Roma 5 ayat 9. Oke, Roma 5 ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Roma 5 ayat 9. Sekarang Yesaya 61 ayat 10. Yesaya 61 ayat 10. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menubuhi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Because of Jesus' blood, you are now clothed with garment of righteousness. Dan karena darah Yesus, maka kita sekarang adalah orang yang bersih, suci, dan terlepas dari apapun kesalahan yang sudah kita pernah lakukan. Not your righteousness, Tapi bukan, His righteousness. karena kebenaran dari kita sendiri ya, tapi itu karena kebenaran dari Tuhan Yesus. When God looked at you, He see the righteousness of Jesus. Jadi saat Tuhan itu melihat kita, maka Dia itu melihat bukan dari kita sendiri, tapi Dia melihat adalah kebenaran dari Tuhan Yesus yang ada di dalam kita, yang menyelimuti kita. And because of the blood of Jesus, Dan karena darah Yesus, you are saved. maka kita diselamatkan. Because this righteousness is giving you your forgiveness and your salvation. Karena kebenaran ini, itu yang akan memberikan kepada kita keselamatan kita dan pengampunan dosa. Jadi maksudnya adalah seperti ini. And of course, Satan is not happy, and he will continue to accuse you in your mind. Jadi maksudnya seperti ini, bahwa kita ini bukan orang benar, tetapi kita dibenarkan. Dibenarkan itu artinya bukan benar, salah, tapi dianggap benar. Dan tentunya, kenapa kok bisa dianggap benar? Karena ada darah Yesus di dalam kita, menyelimuti kita. Nah, tentunya setan itu tidak suka dengan ini. Maka setan selalu akan menuduh kita dan mengatakan, enggak, kamu tetap dosa, kamu tetap salah. Memang benar kita ini berdosa, tapi ingat kita ini dibenarkan. Bukan benar ya, dibenarkan. Sehingga kebenaran dari Tuhan Yesus tadi itu memberikan kita pengampunan dan keselamatan. Seperti itu. And he will always try to remember you, to remind you how bad you have been in your past. Dan setan tentunya akan selalu mengingatkan kita, selalu menuduh kita, dan selalu mengungkit-ungkit seberapa buruk kita, apa yang sudah kita lakukan di masa lalu. So of course, you start to believe you have not been forgiven. You cannot be forgiven because you are so bad. Dan kalau terus-terus diulang-ulang, maka suatu saat mungkin kita tuh bisa sesekali ya percaya, iya ya, aku ini kok kayaknya masih belum diampuni, aku ini tidak layak diampuni, aku ini kok orangnya jahat banget, karena terus dituduh terus sama setan. It's a lie. Itu adalah bohong. How we destroy the lie? Bagaimana kita bisa By declaring and commanding Satan. Bagaimana kita bisa untuk mengalahkan kebohongan tersebut dengan kita mengatakan firman dan kita menghardik setan. Let us do that right now. Mari kita lakukan sekarang. And remember, now you speak to Satan. Mari kita berdiri You command Satan. He has to obey you. dan ingat sekarang ini kita berbicara kepada iblis dan kita sedang memerintah iblis dan iblis harus mendengarkan kita. So when Satan accuses you, this is what you say. And yeah. Oke, mari kita katakan kepada iblis. And this time you can do that. Kali ini kita Satan, be careful. karena ini bukan kepada Tuhan, kita ngomong kepada iblis. Jadi bukan satu di dada, satu di enggak gitu. Kita ngomongnya pada iblis mau gitu. Kalau pada iblis kan kita, gitu ya. Oke. Ini sama setan ini ngomongnya, bukan sama Tuhan. Iya, Oke, pemerintah kan Oke. Iya. Oke, mari kita katakan melalui darah Yesus. Bersih. Dinyatakan tidak bersalah. Seolah-olah saya tidak pernah berbuat dosa.
Oke. Iblis, saya sudah bertobat. Sekarang benar dengan Tuhan. Sekarang berpakaian dengan kebenaran Yesus. Tidak ada lagi yang dapat kamu tuduhkan kepadaku. Kita ulangi lagi sekali lagi. Melalui darah Yesus, bersih. Dinyatakan tidak bersalah. Seolah-olah saya tidak pernah berbuat dosa. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Hallelujah. Fourth point we are going to see now is sanctification. Sanctification. Dikuduskan. Yang keempat adalah darah Yesus itu menguduskan kita. Sanctification means that we are now holy with God's holiness. Oke. Dikuduskan itu artinya bahwa sekarang ini kita menjadi kudus. Kudus maksudnya itu sesuai dan setara dengan kekudusan Allah sendiri. So let us see that in Hebrew chapter 13 verse 12. Mari kita baca di Ibrani 13 ayat 12. Ibrani 13 ayat 12. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. So let us declare our sanctification. Oke, mari berdiri kita katakan dengan iman pengudusan kita. We do some exercise today. Up and down and up and down. Jadi ini sekaligus latihan. Berdiri duduk gitu. Masih So you don't sleep. That's good. Oke, supaya kamu masih kan nggak tidur. Oke, mari berdiri. Okay. Oke. This time we speak to the Father. Kali ini kita berbicara kepada Bapa. Yes. Oke, tangan di atas, satu tangan di dada. Mari kita katakan dengan penuh iman, dengan darah Yesus, aku dipisahkan dari dosa. Dipisahkan dari Allah. Yang dikuduskan dengan kekudusan Allah. Saya adalah miliknya. I belong to Him. Hallelujah. Hallelujah. Bukan ini jangan dipisahkan dari Allah. Dipisahkan oleh Allah. Dipisahkan oleh Allah. From. So Pastor wants to make a correction. Yeah. Yes. Baik. Terus dari from. In bahasa. Yes. Actually, it's set apart for God. That would be the idea. Oh, organ. Yes. Oke, sorry, terjemahannya adalah dipisahkan dari dosa untuk Tuhan. Itu, saya tepat organ. So you want to repeat this one? Oke, mari kita ulangi lagi. Tolong ya. Dengan darah Yesus, aku dipisahkan dari dosa. Aku dipisahkan untuk Allah. Yang dikuduskan dengan kekudusan Allah. Saya adalah miliknya. Oke, haleluya. Thank you. Thank you for the correction. Yeah. Fifth point, the blood of Jesus is giving you, and it's maybe if you remember one point, I would like to be this point. He is giving you life. Jadi darah Yesus adalah yang kelima di bawah ini memberikan kita kehidupan. You know, the Bible say that if we are a sinner and we are not saved, we are dead. Jadi Alkitab mengatakan
Kalau kita ini adalah pendosa, kalau kita tidak ditebus, maka kita akan mati di dalam dosa. We can live in our physical body, but for God we are dead. Kita mungkin sekarang ini bisa hidup ya, secara fisik kita masih hidup, tetapi di hadapan Tuhan kita itu sudah mati. So the blood of Jesus is giving us spiritual life. Jadi darah Yesus memberikan kita kehidupan ilahi. Our spirit went from death to life. Roh kita pindah dari kematian menuju kepada kehidupan. And because of this life in you, you have become the son and the daughter of the living God. Dan karena ada kehidupan di dalam diri kita melalui darah Yesus, maka kita dapat dikatakan adalah anak-anak Allah. Because of this life in you, you are the new creation Paul is talking about. Dan karena ada kehidupan Tuhan Yesus di dalam kita, maka kita adalah disebut sebagai ciptaan yang baru. Life is in the blood. Kehidupan itu ada di dalam darah. And there is nothing more transforming and restoring than life. Dan tidak ada yang bisa mengubah dan memulihkan selain dari kehidupan itu sendiri. So let us read from Leviticus 17:11. Lalu kita baca di dalam Imamat 17 ayat 11. Imamat 17 ayat 11. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Life is in the blood. Nyawa, kehidupan itu ada di dalam darah. And Jesus' blood is giving us God's life. Dan darah Yesus memberikan kita kehidupan Tuhan. In one drop of the blood of Jesus, there is more power than in the entire kingdom of Satan. In one drop of Jesus' blood. Dan di dalam satu tetes saja darah Yesus itu ada lebih banyak kuasa dibandingkan dengan kuasa yang ada di dalam seluruh kerajaan iblis. And when you take communion, next time you take communion, you can say, while you are drinking the cup, I am drinking this life, the life of Jesus. Dan suatu saat jika kita mengadakan perjamuan suci, saat kita minum darah Yesus, maka kita bisa beriman dan mengatakan bahwa apa yang kita minum ini adalah darah dari Tuhan Yesus itu sendiri. Now let us see from 1 Corinthians chapter 11, Mari kita lihat di dalam 1 Korintus verses 25-26. 1 Korintus 11 ayat 25 sampai 26. We don't have it. Oke. 1 Korintus 11 ayat 25-26. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. So this cup that we are drinking during communion, Jadi cawan ini, cawan yang kita minum saat dalam kita melakukan perjamuan suci, releases life and blessings into you. melepaskan kehidupan dan berkat di dalam hidup kita. Each time you drink of this cup, you receive His life. Setiap kali kita meminum cawan itu saat berjalan suci, maka kita menerima hidup dan nyawa Tuhan Yesus itu sendiri. So let us declare that Mari kita katakan, and speak to Jesus this dan time. kali ini kita berbicara kepada Tuhan Yesus. Jangan berdiri lagi, Bapak Ibu. Ini yang kelima, masih 2 kali lagi. Oke, semangat. Oke, kita singkat berkata kepada Tuhan Yesus ya sekarang. Tangan di atas, satu di hati. Mari kita katakan, Tuhan Yesus, darahmu memberi aku kehidupan. Kehidupan Allah yang ilahi. Kekal dan tidak berakhir.
Hidup yang kau berikan ini memulihkan dan mengubah. Memulihkan dan mengubah saya. Dari hari ke hari. Amin. Hallelujah. The sixth point, the blood of Jesus is intercession for us. Oke, yang keenam, darah Tuhan Yesus itu menjadi perantara, intercession, perantara kita. Jesus is speaking for you. Tuhan Yesus berbicara terhadap kita, berbicara mengenai kita di surga. He's speaking about you. Dia berbicara tentang kita. And he's praying, declaring for you. Dan Tuhan Yesus berdoa dan mendeklarasikan tentang kita kepada Bapa di surga. Because of his blood. Karena darahnya. Let us read Hebrews 12, verses 22. Mari kita baca di Ibrani 12 ayat 22 sampai 24. Ibrani 12 ayat 22 sampai 24. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah permercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jesus' blood speaks on our behalf in heaven. Darah Yesus berbicara atas nama kita di surga. And his blood is asking for mercy for each one of us. Dan darah Tuhan Yesus itu yang memohonkan kepada Bapa belas kasihan bagi kita di surga. Let us thank Jesus. Oke, next step, berdiri lagi. Masih semangat ya? Amin. Hallelujah. Oke, mari kita deklarasikan sekali lagi. Kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Bahkan ketika aku tidak dapat berdoa, darahmu berdoa dan berbicara untukku. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Hallelujah. Haleluya. Okay, the last point we are going to make today, Poin terakhir yang ketujuh, which is the perfection of the 7 points. ini adalah kesempurnaan dari 7 poin yang tadi. The blood of Jesus gives you access to the throne of God. Oke, darah Tuhan Yesus itu memberikan kepada kita akses, jalan, memberikan pintu itu bisa terbuka kalau kita menuju kepada Bapa. Isn't it amazing? Bukannya itu luar biasa? You think that God is so far from you because you don't see Him. Jadi mungkin kadang kita seringkali berpikir bahwa Tuhan ini kok jauh ya dari kita. Karena apa? Kita nggak melihat. But actually, the Bible says that Jesus is seated at the right hand of the Father, and you are seated in Jesus at the right hand of the Father. Dan padahal ayat firman Tuhan itu berkata bahwa Tuhan Yesus itu berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Dan karena kita memiliki darah Yesus juga di dalam kita, maka sebetulnya posisi kita juga nggak jauh. Kita juga di sebelah kanan Allah Bapa. It's how you need to picture yourself, to see yourself. Jadi seperti itulah harusnya bagaimana kita ini menggambarkan diri kita, membayangkan diri kita. Kita tuh ada di sebelah kanannya Allah Bapa bersama Tuhan Yesus. You are with the Father in heaven, in the throne room. Bahwa kita tuh juga bersama dengan Bapa di dalam tahtanya, di dalam tahta Allah. Because of the blood of Jesus. Tentunya karena darah Yesus. So let us see that in the Word of God. Mari kita lihat di dalam Ibrani 10 ayat 19. Hebrew 10, verses 19 to 23. Ibrani 10 ayat 19 sampai 23. Jadi saudara-saudara,
oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui nabi, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang kepada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Hebrews 3:1. Ibrani 3 ayat 1. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar kita yang kita akui, yaitu Yesus. Hebrews 4:14. Ibrani 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. So not only you are seated at the right hand of the Father in Jesus, but you can speak to God Himself because of the blood. Jadi tidak hanya bahwa kita tuh ada berada di sebelah kanan Allah Bapa bersama Tuhan Yesus karena darah Yesus, tidak hanya itu saja, tetapi bahwa kan kita sendiri bisa berbicara langsung kepada Bapa melalui darah Yesus. In the Old Covenant, it was not possible. Di dalam perjanjian lama itu tidak mungkin. There was a separation between the Holy of Holies and the rest of the temple where people were coming to pray. Jadi pada saat di perjanjian lama, saat kita berdoa, itu ada pemisahan yang jelas antara ruang Maha Kudus dengan bagian lainnya dari bait suci. And this Saat kita mau berdoa, separation didn't allow the people to address God directly. They had to go through the priest. dan karena pemisahan ini, maka kita sebagai umat itu tidak bisa berbicara kepada Tuhan langsung. Kita harus berbicara kepada imam besar. Nanti imam itu akan menyampaikannya ke dalam ruang Maha Kudus. Itu di perjanjian lama. Today, because of the blood of Jesus, you can speak directly to God the Father. Hari ini karena darah Yesus, maka kita bisa berbicara secara langsung kepada Tuhan. So let us thank the Father now. Mari kita Please stand. berdiri lagi. Kita mengaku iman, mendeklarasikan kepada Bapa. Oke, tangan di atas. Satu lagi di dada. Oke, mari kita mendeklarasikan iman karena kita berbicara kepada Bapa ya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Karena darah Yesus. Karena darah Yesus. Aku datang ke hadirat-Mu. I want to do it, you do it again. There is not enough power in your confession, not enough passion. This is your life. This is your life. Let us do it again. Mari kita ulangi lagi karena yang saya mendengar kok kayaknya loyo ya. Kayaknya kurang semangat gitu. Kita ini mendeklarasikan kepada Tuhan karena ini adalah kehidupan kita. Betul-betul bicara kepada Tuhan dengan penuh semangat. Oke, tolong lagi ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapa. Karena darah Yesus. Aku datang ke hadirat-Mu. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Amin. Amen. Can you imagine to be in God's presence? Bisakah kita bayangkan bagaimana kita tuh berdiri hadapan langsung dengan Bapa? Can you just imagine that the living God, the God of the universe, you are with Him? Jadi coba kita bayangkan bagaimana kalau sekarang ini kita tuh bertemu langsung dengan Tuhan alam semesta, dengan Allah yang hidup di depan Tuhan langsung. I want you to do another exercise. Please close your eyes. Oke, mari kita lakukan lagi, tutup mata.
Father, right now, I ask you that your presence be manifested to each and every one of your sons and daughters. Bapa, aku berdoa kepadamu Tuhan, agar kehadiranmu bisa dimanifestasikan, kehadiranmu nyata di dalam kehidupan setiap anak-anak yang ada di tempat ini. Please close your eyes Tutup mata, and we keep it for a couple of seconds. ya kita tutup mata ya selama beberapa saat sambil membayangkan dan berdoa bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan sendiri ada di tengah-tengah kita saat ini. Kita rasakan dengan hati kita, kita rasakan kehadirannya dalam hidup kita melalui darah Yesus. Tuhan sendiri yang hadir di dalam kita, di depan kita sekarang. Kita bayangkan itu. Mari kita nikmati hadirat Tuhan. Rasakan kehadiran Tuhan di dalam hati kita. Kita bayangkan, tutup mata dan fokus. Thank you, Father. Terima kasih Bapa. Thank you, Father. Mari kita katakan kepada Tuhan, terima kasih Bapa. And this exercise, brothers and sisters, you can do it at home anytime. Anywhere you are, you can do it. Jadi apa yang kita lakukan pada pagi ini, kita bisa lakukan setiap saat, kapanpun yang kita mau. Kalau kita mau berhadapan dengan Bapa, tutup mata, lakukan seperti ini. Setiap saat, kapanpun kita itu bisa lakukan. The Father wants to connect with you. Karena Bapa ingin berhubungan dengan kita. Give Him this opportunity any time of your day, and I can promise you He will come and you will feel His presence. Jadi setiap hari saat kita ingin ketemu dengan Bapa, lakukan latihan ini, lakukan dengan kita tutup mata seperti tadi, dan saya percaya dan seperti yang dijanjikan bahwa Bapa sendiri akan hadir di dalam kehidupan kita. And this is how we win in life. Inilah bagaimana cara kita bisa menang dalam kehidupan ini. When we live in heaven, with heaven, from heaven. Saat kita hidup bersama di dalam surga, bersama-sama dengan surga, dan In heaven, through heaven, from heaven. di dalam surga, melalui surga, dan Bagi surga. Untuk surga. untuk surga. Because of the blood of Jesus. Karena darah Yesus. Hallelujah. Haleluya. Let us pray. Mari kita berdoa. Thank you, Father, Terima kasih Bapa. that every word spoken today Biarlah apa yang firman-Mu yang disampaikan pada hari ini is reaching the heart of your sons and daughters. mencapai hati dari setiap anak-anak-Mu, putra dan putri-Mu Tuhan. Thank you, Father, that today Terima kasih Bapa bahwa pada hari ini you have shown yourself Engkau telah menunjukkan diri-Mu sendiri more real, lebih nyata, more present, lebih hadir, more loving and powerful. lebih mengasihi dan lebih berkuasa. It becomes tangible. You can touch it. Itu menjadi nyata sehingga kita bisa merasakannya di dalam hati kami. Thank you, Father, for the conviction of your word. Terima kasih Bapa untuk peneguhan terhadap iman-Mu. We love you. We worship you. We love you. We worship you. Terima kasih untuk peneguhan firman-Mu, kami mengasihi-Mu, kami menyembah-Mu, And we bless you. dan kami memberkati. In Jesus' name. Dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. Amin. I sing praises to your name.